Kami semua memujanya sebagai Nuo, kakak, Gowa milikku hanya akan memuja dirimu saja. Gowa, kamu sudah ingkar janji. Dupa yang kamu persembahkan akan terputus. Aneh. Dia bukan orang berumur pendek. Gowa, kamu ada di mana? Orang tidak jelas macam apa ini, berani memakai pakaian Dewa Nuo, dia mengganggu upacara musim gugur. Lucuti pakaiannya. Ini memang pakaian milikku. Berani memukul orang milik Tuan Muda? Kubabat kamu sampai berputar bagai gasing. Berani memukul Tuan Muda ini. Orang yang bisa menaklukkanku masih belum dilahirkan. Dia bidadari dari mana? Wajahnya terlihat sangat manis, terlihat sangat lugu. Awan hitam pekat, aura jahat tidak hilang. Jika tidak dihentikan, akan turun hukuman langit. Kemarau 10 tahun menyengsarakan rakyat. Sepertinya aku harus membereskan ini dahulu, baru mencari Gowazi. Kamu adalah keturunan Zhou Wuzen. Bawa aku masuk. Ya, tapi tunggu sebentar. Bagaimana dia tahu nama kakekku? Mengapa aku merasa akrab saat melihatnya? Aku spontan ingin menuruti perkataannya. Tuan Muda, yang boleh masuk upacara selama ini hanya Dewi Nuo Sumingzu. Jika Anda membiarkannya masuk dan mengganggu tarian Dewi Nuo, Anda akan dimarahi. Dewi Nuo apa? Dia itu hanyalah seorang penari. Aku tidak percaya tahayul seperti itu. Hari ini aku akan membawanya masuk. Mari kita lihat siapa yang berani menghalangiku. Tahun ini kemarau sangat parah. Mohon Dewi Nuo memimpin upacara ini agar panen kami melimpah. Setelah menuruti perkataan Zhou Chusheng, untuk berpura-pura menjadi Nuo bukan hanya mendapatkan uang, tapi bisa menikahi Kak Tianxing. Kesepakatan ini sangat menguntungkan. Kak Mingzu adalah Dewi Nuo. Dia membawa misi warisan budaya Dewi Nuo selama ribuan tahun. Dia adalah Dewi. Dia bisa melakukan segalanya. Kalian tenang saja. Minggir. Siapa dia? Berani memakai baju yang sama dengan Anda? Kakakmu bersikap terlalu baik padanya. Benar sekali. Dia tidak menemani kamu tunangannya, malah perhatian pada si palsu itu. Itu pasti tunangan Tuan Muda Zhao. Mereka terlihat sangat serasi. Pasti begitu. Kalau tidak, urusan sekecil ini, mana mungkin Tuan Muda turun tangan. Padahal, akulah tunangan Tianxing yang asli. Pantas saja Tianxing selalu tidak tertarik padaku. Ternyata, ada perempuan jalang yang mengganggu. Lan, kakakmu selalu bersikap dingin. Mungkinkah itu karena dia? Aku kesal melihat wanita ini. Ayo, aku akan menuntut keadilan sekarang. Kamu adalah Tuan Muda keluarga Zhou. Atas dasar apa kamu melayaninya? Apa yang kalian lakukan? Tianxing, aku tadi sudah melarangnya. Karena gadis ini suka meniru aku, biarkan saja dia meniru. Asalkan Tianxing menyukainya. Dewi Nuo, Anda memang terlalu lembut. Dasar meniru orang lain. Apa kamu tahu artinya meniru buruk? Baju sama itu tidak menakutkan, yang jelek yang akan canggung. Siapa yang aku maksud, pasti dia merasakannya sendiri. Tentu saja menurutku, kamu paling cantik.
Kamu. Dewi Nuo, sudah waktunya upacara musim gugur. Mohon menarikan tarian Nuo untuk berkah. Tarian Nuo milikmu, gerakannya benar-benar salah. Auranya terasa sangat kuat. Kamu mau mengajari kami bekerja? Jika tidak punya kemampuan Dewi Nuo, jangan keluar untuk mempermalukan diri. Kenapa ada 2 Dewi Nuo di sini? Benar-benar gila. Apa-apaan ini? Wanita sialan itu. Kenapa ada 2 Dewa Nuo? Sebenarnya siapa yang meniru siapa? Aku tidak tahu. Mungkinkah ada Dewa Nuo palsu? Aku susah payah menggunakan nama Nuo untuk memaksakan diri menjadi tunangannya Tianxing. Tidak akan kubiarkan siapapun merebutnya. Langkah Nuomu sangat lemas, titik tumpumu tidak stabil. Jika kamu terus menari, kamu pasti menerima hukuman dewa. Kamu berani mengaturku. Kamu ini hanyalah si palsu. Berani sekali menggurui Dewa Nuo. Kamu tidak menghormati dewa. Kalaupun ada hukuman dewa, pasti kamulah yang akan disambar. Gadis liar, dari mana kamu? Kamu tidak mengerti budaya Dewa Nuo, tidak pantas memakai pakaian ini, berani sekali berubah menjadi dewa, dan mengatur-atur Dewa Nuo. Usir dia, cepat usir. Aneh sekali. Hanya melihat satu tatapan matanya, aku langsung mengerti maksudnya. Oh, aku sudah paham. Ini adalah jodoh yang ditakdirkan. Jika aku tidak pantas, maka di dunia ini sepertinya tidak ada orang yang pantas. Besar sekali bicaramu. Mungkinkah kamu lebih pantas dari dewa kami? Klan kami selalu mempercayai budaya Dewa Nuo. Sekarang, dia adalah Dewa Nuo, jadi kami harus mendengarkannya. Dengarkan kata Dewa Nuo. Dengarkan kata Dewa Nuo. Bagaimana kalau begini, kita bertaruh saja. Jika tidak ada petir menyambar, kami akan melepaskan semua pakaianmu dan mengusirmu keluar dengan telanjang. Biasanya tidak pernah terjadi apa-apa. Tahun ini pun pasti sama. Aku tidak percaya. Menari begini bisa disambar petir. Tidak ada kutukan dari langit. Berarti tarian Kak Mingzu benar. Dialah Dewa Nuo yang asli. Sini kalian. Lucuti pakaian barang KW ini dari tubuhnya sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu? Bukankah kamu Dewa Nuo? Kok bisa kena kutukan langit? Dia pelakunya. Dia yang membuat langit marah lalu melampiaskannya pada kita. Benar sekali. Pasti dia sudah membuat langit murka, makanya ada kutukan langit. Hei, bukan begitu. Apa otak kalian sudah gila? Kak, kita ini satu keluarga besar. Kenapa kamu malah membela orang? Tahun ini kemarau panjang, panen kita sangat buruk. Kami memohon pada Dewa Nuo, lindungi kami semua. Jangan sampai karena masalah ini, gadis asing ini menghancurkan mata pencaharian kami. Iya, benar. Mohon lindungi kami, Dewa Nuo. Tolonglah kami. Apa yang kalian lakukan? Cepat bangun, bangunlah. Cepatlah berdiri. Dia cuma penari rendahan, tidak pantas menerima sembah kalian. Nona. Kamu terlihat seperti Nona kaya, tidak pernah hidup susah. Lihatlah tangan tuaku ini. Seumur hidup memegang cangkul, seumur hidup menanam gandum. Hanya berharap pada musim gugur. Memanen gandum yang ada, agar bisa melewati musim dingin.
Tapi kamu malah mengacaukan upacara musim gugur, menghancurkan harapan kami para lansia, hingga tidak tersisa lagi. Keluarga Agus, Keluarga Wang, Keluarga Lee, Keluarga Hartanto. 4 keluarga besar bersepakat untuk menyeret peniru ini, mengusirnya dari desa. Usir Nuo palsu ini dari desa. Suara keras bukan berarti kamu hebat. Kalian semua sudah seumuran kakek, tapi mengepung dan membuli gadis ini. Apa kalian tidak malu? Melakukan pemaksaan moral lagi? Ini sungguh rendah dan tidak tahu malu. Sudah, semuanya. Dewa Nuo perlu beristirahat. Semakin banyak uang dupa, kekuatan spiritual pulih semakin cepat. jika ada hasil panen tahun ini, tahun depan baru bisa dapat uang. Kami udah menyerahkan semua yang bisa, kami benar-benar tidak punya lagi. Sepertinya, upacara musim gugur harus berhenti di sini. Siapa bilang tidak bisa berlanjut? Gadis kecil, apa kamu serius? Kamu bisa memanggil dewa dan melakukan tarian Nuo? Kamu bukan penari Nuo asli? Apa kamu sanggup bertanggung jawab? Siapa yang akan percaya? Aku percaya. Apa kamu benar-benar bisa? Hal-hal gaib seperti ini, aku tidak pernah mempercayainya. Iya. Ini menyangkut mata pencaharian para warga. Jangan menganggapnya sebagai mainan. Siapa yang akan menjaminnya? Aku yang bertanggung jawab. Di tanganku, masih ada sedikit simpanan uang. Ayah, jika benar-benar tidak bisa, aku akan memberikan uang angpauku. Aku akan menggantinya untuk kalian. Gimanapun kamu bukan Nuo asli, aku ingin melihat gimana kamu mempermalukan diri di depan Tianxing. Lihatlah langkah kakinya yang dewa. Dewa pasti tidak akan menyukainya. Biarkan petir surgawi menyambarnya sampai mati. Nama Dewa Nuo tersohor di mana-mana, mengusir wabah dan menjaga lumbung padi. Gunakan kekuatan spiritual untuk menghapus bencana, agar setiap butir panen masuk ke lumbung. Lihat, itu petir surgawi. Itu petir surgawi. Bukannya tadi masih ada petir, kenapa sekarang tiba-tiba menjadi cerah? Aroma apa ini? Aroma manis padi tercium di angin. Menginjak dan menghancurkan energi jahat, menebas kejahatan. Melangkah dengan langkah kecil. Menghormati dewa. Hujan turun. Luar biasa. Padinya sudah terselamatkan. Padinya sudah terselamatkan. Hujan turun. Ya Tuhan, jangan-jangan dewa memang benar ada? Gimana kamu melakukannya? Jangan-jangan kamu adalah Dewa Nuo? Hanya kucing buta menemukan tikus mati. Mana mungkin dia adalah Dewa Nuo. Tugas Dewa Nuo adalah melindungi hasil panen. Untuk tanah yang setahun kekeringan, hujan ini tidak akan cukup. Kayaknya gandum di ladang masih kering. Kepala suku. Ini gandum yang baru dipanen.
Untuk melihat kepenuhan bulirnya, Menimbang bulir gandumnya. Untuk melihat kualitasnya, Melihat warna bijinya. bulir gandumnya berat. Biji gandumnya berwarna keemasan. Kepala suku, panen tahun ini jauh lebih baik. Mana mungkin hal ini terjadi? Nona ini, kamu sebenarnya siapa sih? Kenapa kamu menguasai tarian Nuo? Beritahu mereka, siapa aku sebenarnya? Bukankah Su Mingzu itu dewa Nuo? Mungkinkah gadis ini juga seorang dewa? namun ini terasa aneh. Dewa Nuo hanya ada satu. Di antara mereka berdua, siapa yang sebenarnya palsu? Jika kamu berpura-pura menjadi dirinya, aku bisa membuatmu mendapatkan segala hal yang kamu inginkan. Iya. Kenapa dia sangat mirip dengan wanita yang ada di dalam lukisan? Apa dia memang seorang dewa? Kamu merasa takut pada kekuatanku. Tubuhmu sekarang sedang gemetar. Su Mingzu adalah dewa Nuo asli. Pusaka ini baru saja disentuh olehnya. Kekuatan dewa telah tersisa di dalamnya. Hal itu membuat si penipu akhirnya berhasil mencapai tujuannya. Itu benar. Dia telah meminjam kekuatan dewaku supaya dia bisa berhasil. Tianxing, aku menyarankan kepadamu, jangan pernah mendekati wanita ini. Dia sudah berani menghina dewa. Dewa akan memberikan hukuman. Aku takut kamu akan ikut terlibat. Benar sekali, Kakak. Wanita yang tidak tahu malu ini mencuri semua jasa Dewa Nuo. Kenapa kamu tidak segera kemari dan berdiri bersama Kakak Dewa Nuo? Para pemirsa sekalian yang terhormat, ayo cepat melihat ke sini. 3 orang yang tidak tahu malu ini, bicaranya kotor seperti orang kesambet, sandiwaranya lebih banyak daripada uangku. Hai, kamu masih ingin pergi? Jangan pergi dulu. Bukankah tadi kamu pandai bersandiwara? Semua tahu siapa yang dilindungi Tuan Muda. Meskipun Raja Surga datang kemari, dia juga harus berlutut. Iya, benar. Hei, mari melihat ke sini. Aku merasa lelah. Baik, Tuan. Sini. Pegang dengan erat. Jalan. Si manis kecil, tunggu saja pembalasanku. Aku mengatakan, umurmu terlihat tidak begitu tua. Kok kamu menguasai tarian kuno? Kok kamu bisa tarian Nuo Lao Liu? Mungkinkah kamu memiliki hubungan dengan leluhurku? Berdasarkan tingkatan, rakyat biasa sepertimu, kamu harus memanggilku leluhur. Gawat, garis hidup Gowa semakin memendek lagi. Dia menyuruhku memanggilnya leluhur. Panggilan ini datang terlalu cepat, tapi aku menyukainya. Tuan Zhou sedang beristirahat. Dilarang melewati area ini. Aku adalah kenalan lamanya. Lelucon sekali. Kenalan lamanya pasti sudah berumur 70 atau 80 tahun. Dasar gadis ingusan yang masih bau kencur ini berani sekali mendekatinya. Dia lagi. Lalat abadi ini membuat kita merasa malu. Aku akan segera mengusirnya. Cukup. Leluhur kecil, kakekku sedang kritis, hanya tinggal beberapa hari. Nenek memberikan perintah tegas, orang tidak berkepentingan dilarang masuk. Dia ingin mengenalkanku pada orang tuanya secepat ini. Baiklah, karena kamu ingin masuk, aku akan mengaturnya sekarang. Aku mengantarmu menginap di Cui Zuxuan, lalu mengganti pakaian paling cantik. Dengan identitasku saja, tidak bisa menginap di Cui Zuxuan. Kakakku ternyata membiarkan wanita itu tinggal di sana. Lan, kamu ingin mengusirnya, kan? Iya. Aku punya ide.
Bukankah ini bahan langka yang sangat disayangi nenek buyut? Bukankah bahannya sangat mahal? Aku saja tidak memilikinya. Tianxing malah memberikannya pada wanita itu. Berhenti. Pergi. Kok kamu memberinya baju seburuk ini? Sangat memalukan. Hari ini banyak tamu penting yang menjenguk kakekku. Karena ada banyak tamu penting, kita harus menggunakan kesempatan ini untuk mengusirnya. Nenek sangat mementingkan harga diri wanita. Saat dia mengenakan baju ini, nenek pasti akan sangat marah dan memukulinya sampai keluar. Iya. Nona, hari ini akan datang tamu penting. Mohon gunakan pakaian termewah yang kamu miliki. Pakaiannya adalah ini. Tianxing membantu gadis itu untuk merundungmu. Lihat, aku harus benar-benar memberi pelajaran pada bocah ini. Wanita jahat itulah yang membuat kakakku sangat terobsesi, bahkan tidak menganggap Kak Mingzu sebagai tunangan resminya di matanya. Nenek, Tianxing lebih memilih bersama wanita yang tidak benar daripada harus melindungiku. Menurutku pernikahan ini sebaiknya dibatalkan saja. Dewan Wu Shen, jangan lakukan itu. Wanita itu berpakaian terbuka. Kakakku bahkan berani membawanya masuk ke rumah. Tuan Muda Tianxing membawa tamu. Kali ini, nenek pasti akan mengusirmu dengan tongkat. Dia berpakaian begitu sopan, samar-samar. Kenapa aku merasakan ada sebuah aura ketuhanan? Kenapa bisa begini? Padahal seharusnya dia memakai baju buruk itu. Tianxing, siapa wanita itu? Dia adalah leluhurku. Mungkin dia itu leluhur kecilmu. Dia hanyalah seorang selingkuhan. Sedangkan Mingju, kamu Nuo Sen yang memberkati keluarga Zhu, membuat desa makmur 100 tahun. Dia bisa menjadi tunanganmu adalah sebuah berkah bagimu. Berkah ini sebaiknya Anda simpan saja sendiri, aku hanya mau leluhur kecilku. Coba katakan sekali lagi, kamu membuatku sangat marah. Berhenti di sana. Diam. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Aku datang menemui Zhou Wuzhen. Lilin dupa hampir habis. Waktunya sudah akan berakhir. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Kamu berani mengutuk Pak Tuaku? Biarkan aku masuk sekarang. Siapa sebenarnya kamu ini? Berani bertindak lancang di sini. Pelayan, usir dia dengan tongkat. Berani-beraninya tidak menghormati leluhur? Inikah tata krama keluarga Zhou? Nenek buyut sangat dihormati keluarga Zhou, Mandam. Kamu hanya gadis liar, berani-beraninya kamu menyinggung perasaannya. Dupa dan lilin sudah habis? Biarkan aku masuk. Pak Tuaku dilindungi Dewa Nuo. Dia akan segera sembuh. Hari ini, siapapun dilarang mendekati Tuan Besar. Aku mengatakannya, biarkan aku masuk. Sudah keterlaluan. Aku melihat siapa yang berani lancang di keluarga Zhou. Cepat hentikan dia. Kenapa aku merasakan kekuatan penekan yang aneh? Tubuhku tidak bisa digerakkan dan sudah dikendalikan. Jika dia masuk hari ini, dia akan mencelakai kakek Zhou. Aduh, nggak mungkin. Nenek, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku menjamin dia bisa menyelamatkan kakek. Aku menemukan orang Yinghua menyantet kakek dengan santet paling kuat. Dia tidak akan selamat. Kebetulan sekali, aku juga butuh kambing hitam.
Gu Azi, bukankah kamu mengatakannya? Mau memujaku terus? Kamu harus bangun. Kakek. Kakak, aku tidak ingin mati. Aku masih ingin melihatmu. Kakak, aku masih ingin memujamu. Kakak, aku harus pergi duluan. Kakek. Nanak. Kakek. Gowazi, napasmu terlalu kacau. Tenangkan hatimu agar bisa hidup. Lagu pertama yang kunyanyikan untukmu, apa kamu masih mengingatnya? Pikulan kayu ini sangat lentur, meyi ke Yahalia, membawa beras putih ke Yuzhou, kakak pergi ke Yuzhou. Nasib semua orang tahun ini bergantung pada hasil panen ini. Tahun ini kita bisa hidup, bisa hidup, bisa hidup. Kakak, kamu adalah dewa. Siapa namamu? Dewa memang tidak memiliki nama, tapi kami semua memanggilnya Nuo. Kakak, aku Gowazi. Hanya akan memuja satu dewa saja. Gowazi, kamu harus bangun. Dia hidup. Kakek hidup kembali. Kakek. Kakek hidup kembali. Kakek. Kakek. Pak Tua, bagian mana yang terasa sakit? Sudah kukatakan, dia bisa menyelamatkan kakek. Kamu sudah melihatnya, kan? Kakekku sudah kritis selama 3 tahun. Tanpa perlindungan Dewa Nuo, mungkin dia sudah lama dibunuh oleh wanita gila ini. Benar sekali. Si penipu itu berani sekali mencuri jasa Dewa Nuo. Kamu sungguh mengira dirimu memiliki kekuatan yang sangat hebat, bisa menghidupkan kembali kakek? Dewa Nuo pernah menyelamatkan Pak Tua. Sejak saat itu, dia memberikan dupa secara langsung. Tidak pernah berhenti sekalipun. Dewa Nuo bagi dirinya bukan hanya sekadar kepercayaan saja, itu adalah nyawanya sendiri. Gadis ini akan segera tamat. Tuan Zhou adalah orang hebat. Sekali dia menghentakkan kaki, seluruh Chuan Yu akan ikut bergetar. Dia meremehkan Dewa Nuo. Sekarang habislah riwayatnya. Kakek, dia yang menghina Dewa Nuo, bahkan berani memasukkan identitasnya, membuat kekacauan di rumah kita, hampir saja membuat kakek tewas. Tutup saja mulutmu itu. 800 ekor bebek pun tidak sebising kamu. Guwazi, bantu aku bangun. Kakek, Zhou Lanlan ini orangnya, otaknya seukuran biji bunga saja. Kentutnya lebih bisa diandalkan. Kakek, jangan mendengarkan omongannya. Bantu aku bangun. Kakek. Nona ini, jika kamu berlutut meminta maaf sekarang, dan bersujud 3 kali,
Aku bisa membuat Pak Zhou memaafkan segalanya. Diam. Kakek berani memarahi Dewa Nuo. Aku memujanya hampir seumur hidupku. Wajah kakak, aku melihatnya hampir seumur hidup. Bagaimana mungkin ada dua orang semirip itu? Kakak mencari jalan hidup kita, menghabiskan seluruh kekuatan dewanya, menghilang dalam ketiadaan bertahun-tahun. Dia tidak mungkin kakak. Guwazi. Gimana kamu mengetahui nama kecilku? Kakak sudah lama tertidur. Sudah lama tidak ada yang memanggilku. Guwazi, kamu sudah menua. Kakak. Kakak. Apa ini kakekku yang hebat, yang hanya menghentakkan kaki, bisa membuat wilayah Chuanyu bergetar hebat itu? Kok bisa? Kakek seumur hidup hanya bersujud pada Nuoshen. Tapi sekarang dia malah berlutut kepada wanita ini. Kakek. Kamu pasti salah mengenali orang. Nuoshen ada di sini. Diam. Jika kamu membual lagi, keluar. Pak tua ini bukan hanya mengakuinya sebagai Nuoshen, tapi juga memanggilnya kakak. Kakak. Kakek. Ayo. Dia perlu beristirahat dengan tenang. Selain Zhou Tianxing, semuanya keluar. Nenek, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Jika tidak segera keluar, jangan salahkan aku melepaskan anjing. Pergi. Kakak Mingzu adalah Nuoshen yang asli. Kenapa kakek malah... Pilih kasih pada si palsu itu? Pak tua ini sudah menyebarkan seumur hidup tentang kebudayaan Nuoshen. Patung Nuoshen ini juga dia buat sendiri. Bagaimana mungkin dia melupakan sosok dewa yang terukir di dalam tulangnya sendiri? Karena kalian menganggap aku palsu, aku akan pergi saja. Hanya berharap setelah aku pergi, kalian tidak akan menyesal. Nenek, Abi, kakek sudah hampir berumur 100 tahun, wajar jika dia mulai merasa bingung. Tapi kalian melihatnya dengan mata sendiri, Su Mingzu, sebagai Dewan Nuo, sudah melindungi keluarga Zhou selama 3 tahun. Lagian, jika kita menyinggung dewa, apakah masa depan keluarga Zhou akan tetap berjalan dengan lancar? Tunggu sebentar. Tuan Dewan Nuo, tolong jangan pergi. Jangan pergi. Ibu yang sudah tua ini menyalahartikan Tuan Nuoshen. Barusan aku sudah salah menyalahkanmu. Masalah utamanya adalah Pak Tua salah mengenali Nuoshen palsu itu. Maaf membuat kalian melihat lelucon. Hari ini semuanya bubar. Reputasi hebat kakek Zhou menjadi kacau saat tua.
Kakak Mingzu, kami segera membalaskan dendammu, membuktikan identitas aslimu. Jangan membuat keributan lagi. Kakekmu baru saja sembuh. Dia tidak kuat menghadapi ini. Tapi, aku menjamin kepadamu, saat tubuh Pak Tua sudah mulai membaik nanti, aku akan memberikan keadilan. Dia harus membayarmu berlipat ganda. Penjahat itu sulit dihadapi. Harus menyelidiki latar belakangnya. Jangan sampai dia mengancamku. Kakak, aku sudah terlihat sangat tua, wajahmu masih tetap sama. Ini bukan mimpi saja kan? Sum, ini benar-benar kamu. Bukan begitu? Kakek, jangan berlagak masih muda. Kalian berdua terlihat memiliki gaya melukis yang berbeda. Kakek, jangan berlagak muda lagi. Kalian berdua memiliki gaya melukis yang berbeda. Dasar bodoh. 30 tahun yang lalu, aku lebih tampan darimu. Hanya kamu yang termuda. Kamu dan kakak memiliki gaya melukis sama. Lihat saja. Kakek malah terpancing emosi. Kakak, aku benar-benar sudah tua. Kamu tidak akan menganggap aku jelek, kan? Mana mungkin? Di mataku, kamu selalu menjadi Gowazi yang dulu itu. Tidak. Tuhan tidak akan ada. Jika dia adalah Tuhan, maka cintaku akan menghilang. Yao Bang, kamu tidak mempercayai Tuhan karena kamu belum pernah merasakan keputusasaan. Saat medis dan teknologi sudah tidak berdaya, maka keyakinan adalah pertahanan terakhir dalam hidup. Beberapa tahun lalu, saat Perang Budaya, banyak orang mengiranya dari negara kepulauan. Padahal itu adalah milik eksklusif, budaya negara Sia kita. Aku ingin dunia mengingat budaya nenek moyang. Harus mendahului negara kepulauan untuk mendaftarkannya. Gowazi, kamu dari tadi mengingatku, memujaku, melakukannya dengan baik. Kakak, aku masih belum maksimal membiarkan keturunan tidak berbakti ini menyinggungmu, bahkan tidak bisa membedakan dewa. Lagi pula bagiku, kamu bukan sekadar penolong, tapi juga keluargaku adalah kakakku. Dunia saya akan berakhir. Nenek moyang kecil jadi nenek moyang sungguhan. Ini benar-benar jadi cinta kakek cucu. Bukankah kita sudah tidak punya kesempatan? Cepat pergi. Panggil kakak tertuamu dan adik perempuanmu ke sini. Iya. Berlutut semuanya. Kakek, atas dasar apa kami berlutut pada si palsu ini? Mengenai Dewan Nuo Anda, kenyataan yang sebenarnya? Aku lebih memahaminya daripada kalian. Kalian bahkan tidak mengenali dewa asli. Berlutut. Kakek masih sedang sangat marah. Berlutut. Siapa dia? Panggil dia nenek moyang. Nenek moyang. Nenek moyang. Anak pintar.
Kalian semua adalah anggota keluarga Zhou. Mulai sekarang, kalian harus berbakti, menghormati, serta mematuhi segala perintah dari nenek moyang. Apa kalian sudah mengerti? Aku mendengarnya. Uang ini untuk simpananmu. Di zaman modern ini, pergi tanpa uang itu tidak mungkin. Tunggu sebentar, kakek. Kamu memberinya sebanyak itu, apa dia bisa menghabiskannya? Bagaimana kalau begini? Kamu berikan padaku, biar aku membantunya. Anak sepertimu ini selalu bersikap sembarangan. Mulai hari ini, aku memberitahumu ya, kamu harus melayani kakak dengan sangat baik. Dia naik ke mobil, kamu menutup pintunya. Saat dia duduk, kamu menjadi sandarannya. Jika kakak merasa tidak senang, aku akan mengambil semua uangmu dan memotong semuanya. Aduh, tunggu dulu kakek. Sumpah, kamu serius? Jika langit punya perasaan, ia pun akan menua. Uang dan cinta, semuanya sudah hilang. Warisan budaya Nuo segera didaftarkan. Selama ada kakak, jangan biarkan mereka, si kecil manis dari Jepang itu, mendahului kita. Kalian sudah ingat semua? Jangan biarkan dia merusak rencana baikku. Apakah kamu mengetahui bahwa kakekmu bukan menderita penyakit, melainkan terkena guna-guna dari seseorang? Aku seharusnya sudah menduga perbuatan si kecil manis negeri Sakura lagi. Mendaftarkan warisan budaya lebih awal pasti membuat kita dicurangi orang lain. Bahkan kita harus membayar dengan harga nyawa kita. Kakekmu memberikan tanggung jawab berat ini kepadamu sekarang. Kamu masih sempat jika ingin menyesal. Aku dari tadi tidak memahami. Bukankah ini hanya budaya dewa? Sesuatu yang tidak bisa terlihat dan tidak bisa disentuh? Jika tidak bisa melawannya, lebih baik berikan saja, dahlah. Kenapa harus mempertaruhkan nyawa demi menjaganya? Apakah itu sepadan? Tapi sekarang aku ngerti, hal yang lebih penting dari nyawa adalah sebuah keyakinan. Aku pasti berhasil mendaftarkan warisannya. Uzi sekarang bisa terselamatkan. Hujan mulai turun. Sekarang terselamatkan. Dewa Nuo melindungi kita. Kakekku mengikuti Anda seumur hidupnya. Aku juga akan menggunakan sisa hidupku untuk terus mengikuti Anda. Sama seperti Gowazi. Ikuti aku. Sisa hidupmu hanya beberapa tahun saja. Bagi aku, hanya sekejap mata saja. Memangnya kenapa? Setidaknya dalam sekejap ini, kamu tidak akan sendirian lagi. Biasanya terlihat santai, tidak menyangka saat serius, ternyata lumayan menggemaskan. Jangan salah paham. Aku tidak sedang mengkhawatirkanmu. Aku hanya membenci negara Sakura karena merebut warisan budaya tak benda Nuoshen. Aku harus selalu berjaga. Jaga.
Kamu kenapa? Aku tidak boleh melihat. Tidak boleh memikirkan. Dia itu nenek moyang. Seluruh energi ki milikmu mengalir ke bawah. Ini akan menyulitkanmu, bisa membahayakanmu. Aku tidak begitu. Tapi kamu mimisan? Aku hanya merasa cuaca sangat panas, kena panas dalam saja. Jangan-jangan kamu mengira kamu terlihat polos, bidadari turun dari kayangan, dan memikatku, ya? Ups. Anak ini sudah memasuki masa pubertas. Memalukan sekali. Bagaimanapun juga, nenek moyang tetap mengakui identitasku sebagai Dewan Nuo. Dia juga tetap mendukung pernikahanku dengan Tianxing. Aku berpakaian sangat cantik. Tianxing pasti akan terpesona. Tianxing. Apa-apaan itu? Berpakaian sangat aneh begitu. Kenapa dia mengejarku? Tianxing. Kenapa kembali ke Cui Susuan lagi? Ini kan kamar nenek moyang. Tidak boleh masuk, kan? Sudah selarut ini? Dia pasti sudah tertidur. Itu salah. Dia adalah Nuo Shen. Dia adalah dewa. Dewa seharusnya tidak perlu tidur, kan? Saat dia sedang tertidur, dia tidak terasa dingin lagi. Dia seperti adik perempuan tetangga. Aku ingin membelainya. Mulai sekarang, kamu harus berbakti, menghormati, dan menuruti semua perintah nenek moyang. Apakah kamu mengerti? Aduh, membelai apanya? Dia adalah nenek moyang. Dasar rubah betina. Aduh. Kenapa kamu ada di sini? Aku membantumu menyelimuti dirimu. Takut kamu masuk angin. Lalu kenapa kamu memukulku? Maaf. Tadi ada sesuatu yang melayang keluar. Barusan itu, sepertinya kucing atau anjing liar. Aduh, aku mau pulang. Waktunya sudah larut malam. Besok harus mendaftarkan warisan budaya. Aku pergi dulu. Saldo Alipay masuk 5 juta yuan. Tuan Zhou, terima kasih karena telah mencuri lukisan ritual Nuo dan memberikannya kepadaku. Pendaftaran warisan besok bisa mengumumkannya kepada seluruh dunia. Budaya Dewan Nuo adalah milik negara Sakura. Aku pasti membantu Tuan Xiaotou mendaftarkan warisan dengan lancar, tanpa ada gangguan. Aku tahu Tuan Zhou sangat suka minum. Ini adalah sake dari zaman dinasti Ming. Aku membelinya dengan harga yang sangat mahal. Harganya benar-benar sangat fantastis. Mari. Semoga kerjasama kita ini berjalan lancar. Jangan sampai ada yang ganggu kita. Ayo bersulang. Astaga, benda apa sebenarnya ini? Lihatlah gaun baru milikku ini. Si kecil manis yang sangat sialan itu. Aku tidak bisa menahan rasa marah ini.
Bantulah aku untuk segera membunuh anak itu. Negara Sakura dan keluarga Zhou sedang bersaing. Mereka memperebutkan warisan budaya untuk Xiongsheng. Di saat yang sangat kritis seperti ini, jika aku melakukan permainan cemburu demi dirimu dan mengacaukan rencana besar milik Tuan Xiaotou, aku sendiri yang akan mencekikmu. Namun sekarang, mereka semua justru menganggap si kecil manis itu sebagai Dewan Wo. Dia harus membantu kesuksesan pendaftaran keluarga Zhou. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut identitas kamu sebagai sosok Dewan Wo. Di dunia yang penuh dengan wilayah, meskipun dia adalah dewa yang sebenarnya, aku tetap akan menyeretnya turun dari altar. Berhenti. Aku datang mendaftarkan warisan. Ini adalah tempat yang terkenal, yaitu Museum Budaya. Hanya keluarga besar seperti keluarga Zhou yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Cek ini, putra mahkota keluarga Zhou datang. Katanya mereka mau datang hari ini, mengajukan pendaftaran warisan budaya. Arak-arakan ini sangat megah sekali. Terlalu pamer. Kenapa kamu merasa iri? Apa hubungannya denganmu? Leluhurku, tolong redamkan amarahmu. Mari masuk dan minum teh. Putra mahkota keluarga Zhou tidak pernah melayani siapapun sebelumnya. Apa statusnya lebih tinggi dari pemegang kekuasaan Tuan Besar Zhou? Kakak. Jangan melakukan hal seperti ini yang mencolok dan tidak berguna. Semuanya harus bersikap serius. Tua seseorang yang besar Chuan Yu melayani dengan sungguh-sungguh. Gadis kecil ini, apa sih identitas sebenarnya? Ini adalah kedatangan seorang leluhur. Suasana harus dibuat sangat meriah. Aku juga datang mendukungnya hari ini. Siapa orang ini? Aku tidak mengenalnya. Anak muda zaman sekarang juga sangat menghargai warisan budaya. Kamu ini sangat ceroboh. Belajar sedikit. Kakek, kamu harus belajar sedikit. Kakak, aku mempromosikannya untukmu. Kalian lanjutkan saja. Dewan Wo sudah datang. Kakiku sudah tidak sakit lagi. Dewan Wo, kami mencintaimu. Lihat ke sini, lihat ke sini. Kami mencintaimu. Kakak adalah Dewan Wo yang asli. Hahaha, benar-benar sebuah lelucon. Memangnya dia itu siapa? Dia sampah kecil tidak dikenal. Hanya kamu. Berani membandingkan diri dengan Su Mingzu? Inilah Dewan Wo kami yang asli. Orang lain yang hanya bisa meniru, tidak bisa menyentuh kuku jari kakinya. Kamu si brengsek tua. Bukannya berbaring tenang di rumah, kenapa malah melompat-lompat di depanku? Melompat-lompat. Hati-hati pinggangmu terkilir. Pulang dan berbaring di papan mati. Benar sekali. Kamu? Sudah kuduga kakak pasti akan melindungiku. Hari ini, hari pendaftaran warisan. Kalian menyingkir. Kamu? Karena hari ini sangat penting, aku tidak boleh membiarkan penipu ini terus membohongi kalian dan merusak pendaftaran warisan. Usir dia. Cukup. Sekretaris Hu sudah datang. Jangan membuat keributan. Hari ini budaya kita didaftarkan sebagai warisan dunia demi kehormatan kampung halaman dan masa depan keturunan kita. Ini masalah yang sangat utama. Ajukan keluhan jika ada, tapi jangan menyusahkan di sini. Pak Sekretaris, mereka yang membuat keributan. Warga mengakui kakak Mingzu Dewan Wo. Jangan biarkan barang palsu ini menyabotase pendaftaran warisan kita dan merusak segalanya. Aku muncul selama 3 tahun, menerima pemujaan dari para warga, para pengikut di depanku ini. Bukankah sudah cukup menjadi bukti? Gadis ini
punya berapa banyak pengikut? Aku hanya punya 2 pengikut, berani menyebut dirinya Dewa Nuo. Kakak, andai aku tidak sakit parah, aku tidak akan membiarkan kuilmu kehilangan semua pemujaan warga, hingga membiarkan orang-orang ini memalsukan identitasmu. Yang palsu. Tetaplah barang palsu, tidak akan pernah jadi nyata. Kakek, kamu sudah pikun. Jangan mau dibohongi lagi. Dia pasti mata-mata negeri Sakura. Dia itu seorang agen rahasia. Hu kecil, kamu percaya dia atau aku? Laoshi, aku tidak bisa memihakmu hanya karena kamu guruku. Namun, aku membawa lukisan Dewa Nuo warisan nenek moyang seabad lalu. Bandingkan saja untuk melihat kebenarannya. Apa? Si palsu. Perhatikan baik-baik dengan matamu. Siapa Nuo Shen yang sebenarnya? Kebetulan, aku juga ingin melihat sosokku di mata kalian seabad lalu. Sebenarnya seperti apa rupa itu? Teruskan saja sandiwaramu itu. Saat lukisan ini dibuka nanti, aku lihat bagaimana kamu berakting. Meskipun ini barang lama, kemungkinan besar lukisannya sudah menjadi kabur. Namun, seandainya saja Lukisan ini tersimpan dengan baik. Segala tindakan memalsukan identitas Nuo Shen serta menghambat warisan budaya tak benda merupakan tindakan merugikan kepentingan negara yang melanggar hukum. Pasti akan diproses secara hukum dan masuk kantor polisi. tidak bisa. Aku tidak boleh kehilangan identitasku yang sekarang. Dahlah, tidak usah melihatnya. Tenang saja, Nuo Shen. Jangan biarkan si palsu ini menyebut hasil pendaftaran warisan budaya. Si penipu ini tunggulah sampai diusir. Dasar bodoh. Cepat lepaskan aku. Kenapa lukisan ini tidak mirip Su Mingzu? Malah mirip dengan gadis ini. Apa dia benar-benar bukan Nuo Shen? Wajahnya tidak mirip. Ini jelas bukan dia. Nuo Shen palsu. Apa mungkin? Su Mingzu bukanlah Dewa Nuo. Melihat kalian begitu setia, tapi tidak mengenali dewa sendiri. Aku sungguh merasa sangat memalukan. Dewa Nuo. Kami sudah salah. Tolong maafkan kami. Ini semua karena wanita ini. Dia membohongi kami. Memang dia orangnya. Su Mingzu yang sudah menipu kami. Su Mingzu, kamu berani sekali menipuku. Penipu. Lihat saja, aku akan memukulmu. Aku akan membuatmu babak belur. Lan. Pukul dia. Si kecil manis berani menipuku. Pukul penipu ini. Berhenti. Tuan Muda Zhou, selamatkan aku. Seret dia keluar. Tidak. Dewa Nuo, nenek moyang. Mulai sekarang, aku akan menjadi yang setelah kakakku. Aku menjadi pengikut setia yang kedua. Aku siap melayani Anda. Bisakah Anda memaafkanku? Aduh. Kenapa ada orang yang sudah tidak buta? Baiklah, Kak. Anak ini, Lan, sebenarnya tidak memiliki niat buruk. Bagaimana kalau Anda mempertimbangkannya? Mengakui kesalahan dan mau berubah? Itu sudah bagus. Tidak menyangka dalam hidupku bisa bertemu langsung dengan Dewa Nuo. Karena ada Anda, pendaftaran warisan budaya pasti akan berjalan lancar. Gawat sekali. Negara Yinghua sudah lebih dulu mendaftarkan data. Mereka bilang budaya Nuo milik mereka. Apa? Satu lagi budaya Huaxia. Kita akan segera menguasainya. Lain kali, kita akan mencuri apa lagi? Sebelum hasilnya diumumkan, jika ada yang merasa keberatan, segera sampaikan secara terbuka. Umumkan kepada seluruh dunia bahwa budaya Nuo adalah milik negara Yinghua kami. Aku merasa keberatan
Aku merasa keberatan. Kalian sungguh rendah. Kalian tidak memiliki rasa malu. Aishiba. Budaya bangsa kami, sejak kapan membutuhkan orang asing untuk menilai kepemilikannya? Apa hak kalian untuk mencurinya seenaknya? Kamu ini si kecil manis. Ganti dengan orang yang berbicara manusiawi. Sialan. Kamu saja yang mengatakannya. Kayaknya jika aku hanya mengucapkan satu kata yang salah, dia akan langsung mencekikku sampai mati. Siapakah orang ini? Dia adalah nenek moyangku. Bagus. Nenek moyang dari negara Xia ini memiliki keberatan terhadap pengumuman publik. Mohon agar kedua belah pihak menyerahkan kembali data pendukung yang membuktikan kebudayaan masing-masing pihak. Aku mempunyainya. Ini adalah lukisan ritual Nuo. Kenapa benda itu ada padanya? Aku sudah jelas-jelas menaruhnya di pavilion perpustakaan. Tidak memiliki sejarah, tidak memiliki warisan, hanya mengetahui cara mencuri, budaya negara Xia milik kami. Sebelum mencuri kamu tidak bertanya, apakah Dewan Nuo kami bersedia pergi ke tempat kalian? Mencuri? Tua bangka? Mata mana yang melihat bahwa aku yang mencurinya? Karena peta ritual Nuo ada di tangan kami, maka budaya dewa ini adalah milik negara kami. Selama kalian bisa membuat benda suci ini menghasilkan resonansi, aku akan mengakui bahwa aku mencuri dari kalian. Jangan mengatakan aku tidak memberi kalian kesempatan. Hanya selembar peta ritual Nuo? Membuat kalian begitu bangga? Itu hanyalah sesuatu yang kubuat, yang kutulis secara asal, hanya gambar tarian saja. Siapa kamu? Dia. Tempat kecil tetap tempat kecil, tidak bisa melahirkan sesuatu yang berwawasan luas. Dia adalah penulis asli dari coretan ini. Dewa sejati. Dia. Asalkan kembali menari, maka akan beresonansi dengannya. Leluhur, saatnya memperlihatkan kepada mereka kemampuan yang sebenarnya. Yuri, aku sudah memilikinya. Dia bukan anggota keluarga Zhou. Bukan juga dari desa mereka. Jangan biarkan dia ikut campur. Kamu? Hati-hati. Setuju. Baik. Aku tidak akan ikut campur. Sekarang giliranmu. Aku, kakek buyut. Sejak kecil, aku meminum susu bubuk Sanniu. Gerakanku sangat tidak lincah. Aku bukan tipe penari. Kamu adalah pewaris keluarga Zhou. Bahkan masa depan, duta budaya tari Nuo. Jika kamu tidak pergi, siapa lagi? Kakak, dia berlatih tari ini sejak kecil, tapi dia selalu malas. Biar aku saja yang melakukannya. Kakek sudah sangat tua. Menari itu membutuhkan gerakan yang lincah. Jangan sampai kakek terluka. Gao Wazi. Aku bilang Yao Guai bisa, dia masih melangkahnya. Hanya dengan menari, bisa membuat buku usang ini membangkitkan perasaan orang? Apa kamu percaya?
Akui saja dengan jujur. Budaya Dewa Nuo milik kami. Kalian sama sekali tidak pantas memilikinya. Jika kalian kena bully, harus melawannya kembali. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah warisan. Mencoba mengingat kembali. Gimana cara aku menari tadi? Mencoba mengingat kembali, gimana cara aku menari tadi? Menghancurkan aura jahat, membasmi kejahatan, berjalan dengan langkah kecil, menghormati dewa, Gimana bisa sama dengan buku? Terlihat benar persis. Asiba. Gambar ritual Nuo. Hanya boleh milik Ying Hua Guo. Hai, lepaskan tanganmu. Aku jelas-jelas melihatnya. Benda suci beresonansi denganku. Kamu sudah melihatnya? Kamu sudah melihatnya? Aku memberikan kalian kesempatan, tapi kalian tidak berguna juga. Menurutku, kalian tidak perlu melanjutkan lagi. Nona manis, di negara kepulauan kami, kamu dilahirkan hanya untuk melahirkan anak. Dilahirkan hanya untuk tunduk di bawah kaki pria. Kalian sebaiknya segera menyerah saja. Sang Sesyatu kami mungkin akan berbaik hati dan mengizinkan kalian pulang bareng-bareng kami untuk belajar melayani pria. Si kecil manis, akan kupukul kemanisanmu itu. Pria di negara Sia, semuanya adalah pecundang. Mereka membiarkan gadis manis menjadi bantuan luar. Satu orang berani mengajar, satunya benar-benar berani melompat. Kamu? Jangan sampai terpengaruh. Terus menari. Menghancurkan aura jahat. Kain perca menebas kejahatan. Apa kakek perlu mengajarimu? Asal kamu bisa membuat pusaka ini bercahaya, aku rela bersujud dan memanggilmu leluhur. Hormati dewa. Cepat kemari dan bantuin. Ini merupakan budaya negara Sia kita. Ini adalah Dewa Nuo yang kita mempercayainya secara turun-temurun. Ternyata memang ada dewa di dunia. Itu merupakan langkah Kigang. Tarian Nuo tidak hanya mengusir roh, tapi juga melindungi hasil panen kita. Kakak yang sudah mengajarkannya mengenai intisari dari tarian Nuo. Langkah Kigeng itu terlalu sulit. Teknik itu sudah lama menghilang. Kamu pasti sudah salah melihatnya. Aku tidak salah melihatnya. Dulu aku pun diajarkan kakak menggunakan cara yang sama seperti ini.
juga sudah diwariskan ke generasi berikutnya. Sao Bang Cuy, sudah melihatnya? Kenapa belum kemari untuk mengakui asal-usulmu? Kalian barusan menari langkah Kigang apa? Di dalam gambar ritual Nuo ini, sama sekali tidak digambar. Di sini memang tidak mencatat langkah Kigang, sehingga tidak bisa membuktikan bahwa budaya Nuo Shen milik negara kalian. Tim penilai, jangan membuang waktu dengan mereka. Segera umumkan kepada seluruh dunia bahwa budaya Nuo Shen adalah milik negara Yinghua kita. Kamu bosan hidup ya? Ini kantor publikasi budaya internasional, bukan pasar sayur di desamu. Budaya Nuo Shen adalah milikku. Kalian tidak bisa merebutnya. Sejak kapan barang milikku menjadi milikmu? Nuo Shen. Kamu sendiri yang mengatakannya. Asalkan benda suci itu beresonansi, akan melakukan upacara suksesi dan mengembalikan budaya sukuku. Mengapa kamu malah mengingkarinya? Sialan. Dasar kamu wanita bau. Kamu memakai ilmu hitam apa sih? Jawab aku. Lihat, kamu membuat leluhurmu marah. Pak Juri, kami sudah mengikuti janji dengan menarikan tarian Nuo agar benda suci beresonansi. Jangan hanya karena catatan kuno tidak mencatat langkah Kigang, kamu malah menyangkal fakta. Budaya Nuo sudah ada ribuan tahun. Pasti ada bagian yang hilang. Pak Juri, aku bisa membuat bendanya beresonansi. Berhenti. Apa aku mengizinkanmu pergi? Para juri ada di sini. Apalagi kekacauan yang kamu buat. Para juri, persiapan yang kulakukan hari ini telah terburu-buru. Para pelaksana belum berkumpul semua, namun aku bisa membuat pusaka ini beresonansi. Status warisan budaya sangat penting. Demi keadilan dan kejujuran, sesuai peraturan, 10 hari lagi kedua pihak mengirimkan para pelaksana untuk siaran langsung global. Aku akan menentukan pemilik. Ambil ini, Tetua Zhou. Kenapa tidak berani menerima? Tarian Nuo bukan tarian tunggal yang bisa diselesaikan sendiri. Jika aku tidak salah tebak, kalian bahkan belum mengumpulkan semua pelaksana. Dulu aku menyuruhmu mempelajari langkah Nuo, tapi kamu malah memilih terjun ke dunia jalanan. Lihat dirimu sekarang. Tahu kalau kamu salah, aku salah. Segera mundur saja. Jangan sampai nanti memalukan diri sampai luar negeri. Tantangan ini, kami menerimanya. Kakak, jangan takut. Terima dia.
orang kita meniru tarian Nuo di buku ini? Bukankah hasilnya akan tetap sama, bisa memicu resonansi benda suci? Ini hanya potongan naskah. Jika tidak membawakan tarian utuh, dampak senjata makan tuan itu, kalian tidak akan bisa menanggungnya. Sialan, kalian mencoba menakutiku. Tunggu saja pembalasanku nanti. Ayo pergi. Apa kamu menerima uang si bodoh itu? Sampai begitu melindunginya? Jangan kurang ajar. Bagaimanapun pemikiranmu, aku harus mengikuti dengan ketat setiap perkembangan prosesnya demi memastikan pendaftaran warisan budaya dan keadilan atas kepemilikannya. Kamu terlalu khawatir? Kami bukan orang yang suka perhitungan. Kalau kamu tertarik, kamu bisa berkunjung nanti ke area wisata desa Miao kami untuk menyaksikan upacara tari Nuo. Baik. Atas dasar apa kamu begitu lembut padanya? Di dunia ini ada banyak orang yang tidak mengetahui kebenaran. Dia adalah seorang notaris, menjaga keadilan dan kejujuran. Itu bentuk penghormatan bagi budaya dan kepemilikan suatu negara. Orang yang sangat gigih sepertinya. Aku hanya melihat 3 dalam 1000 tahun. Sedangkan 2 orang lainnya. Kamu, dan kamu juga. Bukankah aku baru saja mengajari kalian? Tarian apa yang sedang kalian tampilkan? Tuan Muda, gerakan Anda juga tidak benar. Sebagai pengurus, kalian sudah mempelajari tari Nuo sejak kecil. Kalian tidak belajar dengan benar dan terus bermalas-malasan dari tadi. Sekarang saatnya leluhur membutuhkan bantuan kalian. Tari Nuo yang sebenarnya. Biar aku yang mengajarkannya. Sungguh lelucon. Hanya Dewa Nuo, Su Mingzu, yang bisa mengajari kami. Leluhur, informasi nenek perlu diperbarui. Dia tidak mengetahui kejadian kemarin. Biar aku yang menanganinya. Nanak, Su Mingzu itu hanya penipu. Aduh, kamu sudah gila, nak. Si kecil manis ini. Obat apa yang dia berikan padamu? Hari ini, meskipun harus mengorbankan tubuh tua ini, aku akan mengusirnya keluar. Jika aku pergi, dengan kemampuan mereka itu, mereka tidak akan bisa mempelajari tari Nuo yang lengkap. Kamu yakin? Iya. Hentikan. Kamu sudah pikun ya? Kamu si kakek tua bangkai. Aku sudah menikah denganmu selama 50 tahun lebih. Kamu tidak pernah memarahiku. Hari ini demi Dewa Nuo palsu, salah satu dari kami harus pergi. Ada aku atau ada dia. Tenangkan diri, Nenek. Kali ini Nenek benar-benar salah paham. Leluhur ini adalah Dewa Nuo asli. Su Mingzu itu palsu. Lan, apa kamu serius? Padahal selama beberapa tahun ini, setiap hari menjadi si kecil manis. Bajingan tidak tahu diri itu. Dia berani membohongiku. Leluhur, sebelumnya nenek terhasut oleh Su Mingzu. Tidak bermaksud menyerangmu. Hal lain tidaklah penting. Yang terpenting adalah harus segera mempelajari tarian Nuo. Brengsek. Orang tidak berguna. Apa kamu tahu? Aku hampir dibunuh wanita itu, dipukul sampai menemui malaikat maut. Dia sudah hidup selama 1000 tahun sebagai Dewa Nuo. Tidak ada dewa di dunia ini yang bisa membunuhmu dalam sekejap. Hanya Tuan konglomerat kita. Dengarkan baik-baik.
mengawasi orang-orang keluarga Zhou itu, mengacaukan latihan mereka. Kalau tidak, aku akan membuatmu menemui malaikat maut. Iya. Untuk mengacaukan latihannya, harus menghadapi orang di antara mereka yang menari paling baik. Mempelajari tarian ini tidak hanya menghilangkan penyakit, tapi juga melindungi hasil panen. Tidak boleh melakukan kesalahan langkah. Iya. Ini baru 3 hari, mereka berdua sudah menguasainya sepenuhnya. Terutama Tuan Muda Tianxing. Berkat bimbingan Nuoshan, dalam 7 hari lagi, kita pasti mengalahkan negara Yinghua. Aku harus menari lebih baik darinya, agar Nuoshan menyukaiku. Topeng Nuo dibuat dari 12 monster kuno, Jazuo, Chuwei, Shongbo, Tengjian, Lanzu, Boki, Qiangliang, Zuming, Waisui, Guoduan, Kyonggi, dan Tengen. Kenakan topeng ini. Kalian adalah Nuo, kalian adalah dewa. Bisa mengusir wabah dan setan, serta melindungi hasil panen. Kenapa kamu tidak mengambilnya? Semua topeng ini hampir sama. Lagi pula, aku tidak mau barang sisa pilihan orang lain. Kamu pikir bersikap manja begini membuat Dewa Nuo memberikanmu perlakuan yang spesial? Tunggu saja hukumanmu nanti. Kakek buyut, sudah kuduga Anda paling memanjakanku. Kamu malam ini, lanjutkan latihan tambahan. Apa? Zhou Tianxing, kenapa kamu selalu menghalangi jalanku? Jika tidak menghabisimu, aku tidak bisa tidur tenang. Leluhur hanya memintaku menambah latihan. Perhatian khusus yang sangat jelas ini. Bagaimana aku tidak memahaminya? Ini pilihan terbaik dariku, kue ubi jalar putih. Dia pasti akan menyukainya. Tidak ada Tuhan di dunia ini. Menjatuhkan anggota keluarga Zhou, mengacaukan latihan mereka. Jika tidak, aku mengantarmu ke jalan akhir. Leluhur. Langkah Kigang yang kakak gambar, aku harus mempelajarinya dengan baik. Memotong urat kakimu, lihat caramu menari nanti. Tanlang keluar. Langkah putar Jumen. Lalu, apa selanjutnya? Injak Wenku kiri. Ikuti lucun kanan. Putaran injak Lianzhen. Langkah getar wuku. Akhiri dengan pojun. Aku berhasil melakukannya. Aku sudah menguasainya. Sudah terlanjur datang? Keluar.
Punggung ini terlihat sangat akrab. Apa kamu tidak mau menyapa kenalan? Zhao Chusheng. Kamu sebagai seorang pelayan, gimana berani menyerang kakek buyutmu? Dia tidak menyerangku, tapi dia menyerangmu. Apa? Kamu mana mungkin hal ini terjadi? Aku ini sepupumu sendiri. Terus kenapa? Aku sudah lama berkhianat pada Sakura. Pendaftaran warisan budaya Dewa Nuo, kalian jangan harap bisa berhasil. Saat ayahmu masih hidup, dia secara pribadi menyerahkannya padaku, mempercayakanmu, dan memintamu menjaga budaya keluarga Nuo. Kamu sudah mengecewakan ayahmu sendiri. Budaya sampah ini tidak bernilai uang. Lebih baik menjualnya kepada Tuan Xiatou, biarkan dia menjadikannya sebuah bisnis. Tidak menjaga budaya suku sendiri, tapi malah setia pada asing. Kamu tidak pantas menjadi pelayanku. Kurang 1 orang. Pelayannya jadi tidak cukup. Pertandingan akan dimulai 3 hari lagi. Aduh, tidak ada jalan lain? Kekuatanku sedang menghilang. Tanganmu gimana bisa sampai terluka? Menahan granat dengan tangan kosong? Mana ada gadis yang sepertimu? Pergi. Patuh ya. Ayo menemui dokter. Dewa bertahan hidup berkat kekuatan keyakinan. Namun negara kepulauan mengincar budaya Nuoshen sehingga menyebabkan kekuatannya menjadi bocor. Waktuku tidak tersisa banyak lagi. Kalau kalian datang terlambat sedikit lagi. Ya. Lukanya sudah sembuh. Dia itu pacarmu kan? Beda generasi. Dia itu leluhurku. Oh, nenek moyang kecilmu, ya? Aku mengerti. Aku paham. Tekuk lututmu, rentangkan lenganmu. Sudah ingat? Tarian Nuo sangat mudah. Aku sudah bisa. Zhou Tianxing, kamu hanya memikirkan kebutuhan biologismu. Prioritas utama sekarang adalah mencari pengganti dadakan untuk menjadi petugas upacara. Kalian petugas yang mengurus warisan budaya Dewa Nuo, kan? Ayah. Dulu, aku sering mendengar ayah bercerita tentang dia menerima berkah Dewa Nuo sehingga tidak mati kelaparan saat masa kelaparan besar. Keluarga kami ini juga termasuk pengikut Dewa Nuo. Bukankah kalian sedang mencari pengganti dadakan petugas upacara? Kalau kalian tidak keberatan, biarkan anakku yang melakukannya. Boleh. Tidak bisa. Aku merasa bahwa anak ini adalah bibit unggul yang bisa dibina. Dia hanyalah seorang bocah ingusan. Apa dia bisa memikul tanggung jawab?
Apa dia memiliki dasar menari? Aku rasa dia lebih mirip hiperaktif. Bocah, coba kamu lakukan. Iya, iya. Apa aku menari lebih baik daripada kakak itu? Tolong puji aku, kakak. Tarianmu adalah yang paling hebat. Sih, cuma sekadar pujian saja, kan? Aku sama sekali tidak membutuhkannya. Shatu Sensei. Su Mingzu, gimana bisa itu kamu? Xiaotou Sensei sudah menyelamatkanku. Sekarang aku adalah miliknya. Apa kamu pantas menjadi anjing Xiaotou Sensei? Dasar makhluk yang banyak berbicara. Aku sekarang berbeda dengan dahulu. Dulu aku kalah dari wanita itu. Sekarang aku sudah mempelajari semua tarian Nuo dalam Nuo Jitu untuk membalas dendam kepadanya. Aku akan memimpin pengawal pribadiku untuk bertarung demi kamu dan merebut status warisan budaya. Nenek moyang kecilku. Kenapa kita tidak bisa hidup bersama? Ini pelet terkuat dari negara kepulauan. Tidak ada yang bisa menahannya. Senjata ini dibubuhi kutukan penakluk Nuo. Hanya butuh satu tusukan. Cukup dengan sekali menusuk, dia pasti akan segera mati. Kalau aku tidak bisa mendapatkannya, aku akan menghancurkannya saja. Gawat. Gawat kakek. Nuoshen. Kakakku, Zhou Tianxing, menghilang. Apa? Hari ini adalah hari persaingan dengan negara kepulauan, juga siaran langsung global. Penentuan hak kepemilikan. Kamu ini, kemana perginya anak itu? Bukan begitu. Kakakku menghilang sejak semalam, tidak ada yang melihatnya. Siang ini pun, tempat tidurnya sangat rapi, seperti tidak pernah ditiduri. Dia itu orang yang malas. Mana mungkin dia biasanya merapikan tempat tidurnya? Cepat, gerakkan orang-orang desa,
dan keluarga Zhou untuk mencari. Iya, Tidak perlu. Gowazi, kamu bawa orang ke lokasi pengajuan warisan dunia. Aku akan mencarinya. Hari ini kita mengambil gambar secara langsung. Apa kalian tidak takut malu di antara para pengurus? Ternyata masih ada seorang bayi. bocah, jangan merasa sedih. Dewa Nuo bilang kamu bisa melakukannya, maka kamu pasti bisa melakukannya. Dewa Nuo, di mana keberadaan Dewa Nuo? Mungkin saja setelah mengetahui Su Mingzu adalah sosok Dewa Nuo asli, dia ketakutan dan tidak berani datang. Hahaha. Atas dasar apa Su Mingzu menjadi Dewa Nuo yang agung? Aku? Lancang. Semua orang mengetahui bahwa selama ini upacara pemujaan Dewa Nuo dari tadi menghormati Su Mingzu sebagai dewa. Dia juga Dewa Nuo dari negeri Sakura. Apapun rencana jahat kalian, itu tidak bakal berhasil. Kakakku pasti akan mempermalukan kalian. Baik, mari kita lihat saja nanti. Dia bersikap lebih lembut pada anak asing dibandingkan kepadamu. Jika tidak bisa memilikinya, maka hancurkan saja dia. Pergi. Bunuh dia. Dia sudah terkena guna-guna. Itu bisa membuat hasrat seseorang menjadi membesar tanpa batas. Tianxing, apa keinginanmu? Tianxing, Apakah kamu menyukaiku? semua makhluk itu sama? Aku menyukai semuanya. Tidak. Ini berbeda. Maksudku adalah, apa kamu pernah menaruh hati padaku? Menaruh hati? Itu apa? Kamu tidak memiliki hasrat duniawi? Selalu terlihat sangat tenang. Kamu tidak akan pernah bisa memahami perasaan membara di hatiku. Bisakah kamu memelukku sekali lagi? Bunuh dia. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti nenek moyang kecilku. Jangan mendekat. Pisau ini diberi kutukan untuk mencelakaimu. Jangan mendekat. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Jangan mendekat. Bukankah kamu bilang tidak terkesan padaku? Gimana bisa kamu bersikap begini lagi? Apa maksudmu sih? Kamu sudah diberi guna-guna, tapi tetap tidak bisa menyakitiku. Kamu takut aku merasa kesepian dan ingin menjagaku seumur hidup.
Kalau ini tandanya kamu menaruh hati, aku akan menerimanya. Dewi pun harus melindungi umat manusia. Tapi aku mau menetap untukmu. Tianxing, bangun. Kamu terbangun dengan sangat cepat. Leluhurku, kenapa kamu ada di sini? Aku. Jangan-jangan aku baru saja melakukan. Jika kamu tidak segera menyusul, sepertinya tidak akan sempat mengikuti penentuan akhir warisan budaya. Aku segera menyusul. Tidak masalah apapun yang terjadi pada kakakku. Tuan Woshen, jangan sampai terjadi sesuatu padamu. Hahaha. Adik perempuanku yang bodoh, kita adalah satu keluarga. Si kakak tertua tulus memikirkan kalian. Aku menyarankan kalian membatalkan pengajuan warisan budaya dan tunduk kepada negara Yinghua. Aku memang bodoh, bukan madu. Aku tidak sebodoh itu. Aku memiliki kesadaran diri. Aku memberitahu kalian, ya, mereka berdua tidak akan datang. Menyerah dengan patuh sekarang. Di hadapan siaran langsung seluruh dunia, akui bahwa Nuoshen dan budayanya adalah milik negara Yinghua. Tuan Zhou, ini? Waktunya sudah habis. Ayo. Siapa yang memukulku? Di sini, silakan. Kamu lagi. Kamu benar-benar tidak kapok. Kamu juga sama saja. Su Mingju, gimana bisa kamu ada di mana-mana? Oh, aku mengerti. Kemarin kamu memakai cara kotor, kali ini membawa sarang penipu ke sini. Dasar badut kecil. Kamu. Sialan. Hari ini, aku akan memberitahumu, kamu, dan kalian semua. Budaya negara kami tidak boleh diinjak-injak, tidak boleh dicuri. Para penonton ruang siaran langsung, rekan-rekan internasional, hari ini adalah Budaya Dewa Nuo, Hari Penentuan Kepemilikan. Negara Kepulauan dan Negara Siak. Masing-masing mengirimkan 2 tim untuk menampilkan tari Nuo. Siapa yang di ruang live memiliki popularitas dan topik tertinggi? Hak pendaftaran warisan budaya Dewa Nuo akan menjadi miliknya. Kami duluan.
pasti menang. Aku sudah mempelajari semuanya, satu buku Peta Ritual Nuo. Ini adalah ilmu rahasia Dewa Nuo. Jangan biarkan mereka menari duluan. Kami mengalah pada kalian. Persis sama dengan peta ritual Nuo. Benar-benar pintar meniru. Pantesan mereka berebut tampil duluan. Tari Nuo. Meskipun harus menari sampai selesai, sayangnya, peta ritual Nuo hanya tinggal sisa. Hari ini, pertanda baik juga tidak akan muncul. Aku mengetahuinya. Mereka tidak bisa menarikan langkah Kigang. Jika tarian Nuo tidak ditarikan lengkap, itu akan dianggap menghina para dewa. Hukuman dari langit akan segera turun. Kak Lanlan sangat hebat, mengetahui hal ini dengan sangat jelas. Dia pernah tersambar petir? Tentu saja dia mengetahuinya. Popularitas dan topik yang setinggi ini belum pernah ada sebelumnya. Sepertinya, izin warisan budaya harus diberikan negara Yinghua. Mereka pasti menyewa buzzer, barang palsu yang sejelas ini saja, kalian tidak bisa melihatnya. Kami telah menarikan sesuai gambar ritual Nuo dengan perbandingan 1:1. Setelah menarikan, pertanda baik akan turun. Kalian akan segera kalah. Hanya sekumpulan barang yang tidak layak tampil terang-terangan. Lihat dengan saksama. Yang sedang kalian datangkan itu, apakah sebuah pertanda baik? Di dalam lapisan awan ini, kayaknya ada sesuatu. Lukisan ritual Nuo. Aku menarikan tiap langkah dengan benar. Di tengah langit ini, pasti pertanda baik akan muncul. Tarian Nuo tidak boleh salah langkah. Tapi kalian tidak menyelesaikannya. Ini tidak akan membawa keberuntungan, malah membuat keberuntungan negara Sakura menjadi bumerang. Ini akan memicu bencana alam. Kamu menakut-nakuti anak kecil ya? Hahaha, coba kamu lihat baik-baik. Langitnya sangat cerah. Di mana bencananya? Aku tidak pernah mengatakan bencana akan turun di Xiaguo. Sudah datang. Asiba. Kusaku, kamu menghancurkan panen negara Sakura. Kamu segera akhiri hidupmu. Asiba, kok bisa jadi begini? Apa tadi kamu salah menari? Bukan aku. Dia yang melakukannya. Dia itu pemimpin tariannya. Bukan aku. Siba. Kali ini, aku sudah benar. Aku mengikuti lukisan ritual Nuo dengan sangat tepat. Senjata makan tuan bagimu.
Tianzai sekarang ternyata sangat sombong. Sepertinya kejahatan yang kalian lakukan sudah terlalu banyak. Tianzai yang tidak berguna ini berani menyerang wilayah Xiaguo kami. Sekelompok orang kurang ajar ini tidak mempercayai bahwa budaya Nuoshen adalah milik Xiaguo kami. Kalian adalah juri pilihan dunia, kenapa kalian tidak mematuhi aturan? Kompetisi pendaftaran budaya ini dilakukan secara transparan untuk memastikan kepemilikan budaya secara adil. Aku mengumumkan, sekarang giliran Xiaguo untuk tampil. Ini adalah langkah Kigang. Kalian kelompok negara Yinghua tidak mungkin menguasainya. Memang benar. Wibawa Dewa Nuo menenangkan 4 penjuru, mengusir wabah musim gugur dan melindungi lumbung, memohon kekuatan ilahi menghapus segala bencana, memastikan seluruh hasil panen tersimpan aman. Gunakan kekuatan terakhir ini untuk melindungi umat manusia sekali lagi. Mianei, selamatkan kami. Selamatkan negara Sakura kami. Aku memohon kepadamu. Aku memohon kepadamu. Ini semua karena kalian akibat perbuatan sendiri. Aku tidak bisa mengubahnya. Tetua Zhou, ini adalah izin warisan budaya. Mulai sekarang, budaya Dewa Nuo menjadi milik negara Xia. Selamat. Ini tidak mudah. Leluhur, Kakak, kenapa menangis? Si tua dan si muda, kalian tidak berguna. Kekuatan gaib kakak sudah terkuras. leluhur, Kakak hidup demi keyakinannya. Aku telah mengecewakanmu. Seumur hidup, hanya mendapatkan waktumu yang sesaat. warisan budaya dunia telah selesai didaftarkan. Aku akan membuat semua orang di dunia mengetahui tentangnya dan memujanya. Siapa yang berhasil mendapatkan dupa pertama Nuoshen bulan ini?
akan menjadi yang pertama memberkatinya. Berikan padaku, jangan berdesakan. Aku. Punya aku. Sudah mendapatkannya. Berikan padaku. Nenek moyang, sudah 20 tahun berlalu, tapi kamu belum juga bangun. Salah satu kakiku sudah di liang kubur. Jangan-jangan saat kita bertemu lagi, aku sudah meninggal. Aduh, pinggang tuaku ini terasa sangat sakit. Sudah menikmati dupa yang melimpah selama 60 tahun, sudah waktunya merasa kenyang sekarang. Hai, aku akan memberimu sesuatu lagi. Menyalakan 2 batang dupa lagi untuk membersihkan sela gigimu. Kamu itu, jika tidak segera terbangun, maka tubuh tua ini akan segera menemui akhirnya. Pikulan kayu boxwood sangat lentur. Hai, lagu yang kamu nyanyikan untuk kakek, aku juga ingin mendengarkannya. Pikulan kayu boxwood sangat lentur, wahai kakak. Kakak laki-laki ya, Haria. Memikul beras putih menuju Liuzhou. Kakak, oh kakak, pergi ke Liuzhou, wahai kakak. Kakak laki-laki ya, Haria. Zhou Tianxing, sudah waktunya kamu terbangun. Orang bilang gadis Liuzhou cantik. Kakak laki-laki ya, Haria. Gadis Liuzhou mahir menyisir rambut. Kakak, oh kakak, mahir menyisir rambutnya. Kakak laki-laki ya, Haria.